surat pendek itu dibagi jadi tiga pembagian. Dimulai dari Qaf sampai Al-Mursalat, dari Qaf sampai Al-Mursalat ini disebut dengan surat Tiwalul Mufassal. Disebut apa? Tiwalul Mufassal. Ini surat pendek tapi agak panjang. Surat pendek tapi panjang. Nah, kemudian dari surat habis Al-Mursalat apa? An-Naba sampai surat Al-Lail, dari An-Naba sampai Al-Lail yang disebut Awsatul Mufassal. Disebut apa? Awsatul Mufassal. Dari surat apa tadi? An-Naba sampai surat Al-Lail. Dan kemudian sisanya dari Ad-Duha sampai An-Nas disebut dengan Qisarul Mufassal. Qisarul Mufassal. Surat-surat pendek yang pendek-pendek. Dan dalam hadis riwayat Imam An-Nasai dan juga diisyaratkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini biasa membaca kalau sholat subuh itu dan zuhur, subuh dan zuhur dengan tiwalul mufassal. Nabi kalau sholat subuh dan apa? Dan zuhur bacanya tiwalul mufassal. Atau yang sepanjang itu. Kalau sholat asar dan sholat isya, Nabi bacanya Awsatul Mufassal. Sholat asar dan isya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Awsatul Mufassal. Atau yang sepanjang itu. Dan kalau sholat apa berarti sisanya? Sholat maghrib, Nabi membaca Qisarul Mufassal. Surat-surat pendek. Ini secara umum ya, tentu ada pengecualian. Kadang Nabi juga keluar dari kaidah ini, tapi garis besarnya, subuh dan zuhur, tiwal mufassal, asar dan isya, awsatul mufassal, maghrib, Qisarul Mufassal. Dan kita sekarang di surat yang ke-104, surat Al-Humazah, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam surat ini surat Makkiyah dengan kesepakatan ahli tafsir dan disebut Al-Humazah karena diambil dari kata humazah di ayat pertama. Allah berfirman, celakalah, wailun, celakalah bagi setiap humazah dan setiap lumazah. Ahli tafsir dari kalangan sahabat dan tabi'in, mereka memberikan pemaknaan yang cukup beragam tentang humazah dan lumazah. Menurut Ibnu Abbas, humazah dan lumazah sama artinya. Cuma Allah tegaskan saja dengan sinonim. Dan memang orang Arab itu sering menegaskan sesuatu dengan sinonimnya. Padahal maknanya sama. Yaitu sama-sama maknanya adalah orang yang suka mencela, menjelek-jelekan orang. Menurut ahli tafsir lain dari kalangan as-salafus saleh, dari kalangan tabi'in dalam hal ini, seperti Imam Muqatil mengatakan humazah mencela di belakang, lumazah mencela di depan. Jadi kalau humazah ini celanya dari belakang, ini nggak ketahuan, belakang ternyata mencela. Kalau lumazah maka di depan dia juga. Ini pendapat Muqatil. Kalau Hasan al-Basri sebaliknya. Menurut Hasan al-Basri, humazah justru di depan, lumazah di belakang. Dan wallahu a'lam bishawab, ya. Kebanyakan penafsir lebih suka yang terakhir ini, yaitu bahwa humazah mencela di depan dan lumazah mencela di belakang. Baik. Ala kulli hal, celaka bagi orang yang berperangai seperti ini. Baik dia humazah maupun lumazah, atau apalagi dua-duanya. Celaka. Dan wailun diartikan celaka dan juga diartikan satu lembah di neraka. Kalau kita artikan celaka, jelas wailun, celakalah. Tapi kalau diartikan satu lembah di neraka, maka seolah-olah mengatakan orang yang humazah dan orang yang lumazah, orang yang mencela orang terang-terangan dan orang yang mencela orang di belakang, sembunyi-sembunyi,
maka dia hukumannya adalah masuk ke dalam lembah di neraka. Lembah namanya Wail. Dan ini salah satu nama neraka, neraka Wail. Kata Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah orang yang humazah dan lumazah. Kemudian siapa gerangan yang dimaksud dengan humazah dan lumazah? Tentu dengan pemahaman bahwa ini kan ayatnya umum, siapapun, Mbak. Tapi umumnya dalam ayat-ayat Quran ini ada sosok yang dimaksud dengan satu karakter. Dalam hal ini, maka para ulama sebutkan diantaranya Muqatil tadi mengatakan ini Walid bin Mughirah. Siapa? Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah bapaknya Khalid bin Walid. Dan dia salah satu antagonis dalam Al-Quran. Walaupun tidak disebut namanya. Ini salah satu antagonis. Sangat banyak ayat Quran itu cerita tentang Al-Walid bin Mughirah. Yang tadi ini. Juga ulama lain, ya, seperti Al-Kalbi menyebutkan, oh enggak, dia Al-Akhnas bin Shuraik. Satu tokoh musuhnya juga Nabi dari orang Quraisy. Tapi kata Mujahid ya siapapun yang humazah dan lumazah masuk. Itu sepakat kita kalau itu. Cuma kalau kita mau menentukan siapa yang dimaksud, maka diantara contohnya di zaman Nabi adalah Walid bin Mughirah, Akhnas bin Syurik, ada juga yang menafsirkannya Umayyah bin Khalaf. Ada memang tiga tokoh kalau kita baca Sirah Nabawiyah, ini tokoh yang memang paling musuhin Nabi. Kata Allah Subhanahu wa taala kemudian, alladzi jama'a malan wa 'addada. Di mana orang ini, siapa nih? Orang yang humazah dan lumazah ini, udah humazah lumazah, dia hobinya mengumpulkan harta. Ini dalam qiraat lain, qiraat Ibnu Amir, Hamzah, saya baca alladzi jama'a malan wa 'addada. Jama'a, sangat semangat mengumpulkan. Kalau jamaah mengumpulkan, jama'a sangat semangat mengumpulkan harta. Wa 'addadahu, artinya dia kemudian menabung, menyimpan, mengumpulkan belaka harta tersebut. Jadi addadahu, dia pelit, bukan ngumpulin harta untuk dibagi-bagi, untuk digunakan, untuk diolah menjadi usaha nyata, tapi duitnya diapain? Cuma dikumpul-kumpulin saja. Ini tentu bukan berarti tercela menabung, tidak, menabung tidak tercela. Tapi kalau benar-benar uang ini diendapkan saja, ya, bahkan menurut ekonom itu adalah hal yang buruk, punya uang cuma diendapkan. Tentu waktu itu konsepnya tidak ada bank ya, sehingga uangnya bisa digunakan untuk usaha. Maupun kita juga kritisi bank ada yang meminjamkan dengan riba, ada yang justru dengan usaha mudoroban misalnya. Tapi waktu itu belum ada bank, berarti kalau ngumpulin ya blast, hanya diem di rumahnya saja. Tidak bergerak uang tadi. Kalau ditaruh bank kan bisa bergerak. Ini enggak, kumpulkan. Nah, ini tercela dia. Dari sisi dia begitu semangat mengumpulkan harta, melalaikan akhirat, dari sisi juga dia hobinya mengumpulkan saja. Addadahu juga artinya menghitung-hitung. Bukan, ini lagi-lagi bukan celaan kita punya duit dihitung. Justru malah Islam nyuruh kita mencatat dan menghitung harta, yaitu dengan perintah zakat. Karena nggak mungkin orang bisa menunaikan zakat kalau tidak tahu berapa duitnya. Tapi yang dimaksud dengan menghitung-hitung di sini adalah dia hobinya gini. Tiap hari cek duitnya berapa. Dan ngitung duit waktu itu nggak cepet, nggak keluar langsung angka, tidak. Hitung koin itu. Udah, ternyata segini duit saya. Besok hitung lagi. Besok hitung. Jadi menghitung harta adalah sebuah kenikmatan bagi dia. Ini tercela, ini kayak gini, tertipu dia dengan harta. Apa gunanya harta dikumpulkan, dihitung-hitung saja belakang. Gitu. Tapi memang orang ada yang seperti itu. Ada orang. Ya, dia punya hobi, dia ngumpulin, terus dia lihat-liatin, dia cek-cekin. Nah, ini tercela yang seperti ini kalau dia justru malah berkonsekuensi melalaikan akhirat. Kata Allah, lebih tercela lagi karena dia yahsabu annama lahu akhladahu. Dia mengira hartanya ini akan membuat dia kekal. Jadi dia berpikir, oh kalau saya kaya, saya tidak akan mati. Ini harta akan bikin saya hidup selamanya. Ini adalah hal yang tercela lagi karena bahkan kekufuran. Karena mengira dia akan kekal. Sementara Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut.
Setiap jiwa akan merasakan kematian. Jadi kita nggak boleh berkeyakinan kita ini akan kekal. Apalagi berkeyakinan yang membuat kita kekal adalah harta. Makanya kata Allah, kalla, tidak. Not at all. Tidak seperti itu. Sama sekali. Bukan. Ini sekali lagi ya, kalau ada surat, ada ayat, ada kallanya, itu pasti dia surat apa? Pasti ayat Makkiyah. Surat. La yumbadanna fil utamah. Justru dia ini bukan yang kekal, malah akan dilemparkan ke dalam hutomah. La yumbadanna fil hutomah. Dia akan dilempar. Hutomah ini salah satu nama neraka. Disebut hutomah karena dia tahtimul idhama. Dia meremukkan tulang. Jadi hutomah nih, ha, to, mim ini meremukkan. Allah tanya, wa ma'adraka mal hutomah? Tahu nggak kan? Wahai Nabi. Apa itu? Siapa yang bisa memberikan kamu info? Apa itu? Allah jawab, narullahil muqadah. Ingat sekali lagi kalau Allah udah nanya, wa ma'adraka berarti itu penekanan. Penekanan. Tahukah kamu apa itu hutomah? Allah jawab, bahwa utama adalah narullahil muqadah, apinya, nerakanya Allah yang menyala-nyala. Muqadah yang dibakar, yang diberikan semacam bahan bakar untuk semakin membara. Itu muqadah. Kata Allah, allati tattali'u 'alal afidah. Yang mana apinya ini merambat naik sampai ke dalam jantung, sampai ke dalam hati. Jadi apinya membakar, tidak hanya membakar kulit, tidak hanya membakar daging, bahkan justru membakar juga anggota organ tubuh di dalam. Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, api ini dibakar, muqadah. Diberikan bahan bakar tambahan sehingga semakin membara. Kemudian dia saking panasnya apinya, tidak hanya di luar membakar, tapi membakar sampai organ tubuh dalam. Innaha alaihim muqsadah. Udah begitu, sungguh neraka itu alaihim atas mereka muqsadah, tertutup. Jadi dia tidak ada di atasnya ini lubang terbuka, tidak, sehingga panas keluar, enggak, justru tertutup sehingga panasnya terus di dalam. Dan ini tentu salah satu hal unik di dalam neraka, yaitu tetap membara meskipun tertutup. Umumnya api di dunia kalau tertutup mati lama-lama karena kehabisan oksigen, tapi kalau di sini Allah ungkapkan tertutup tapi tetap bisa menyala membara. Ini semakin membuat neraka gelap, semakin membuat mereka semakin tidak bisa lari. Fi amadim mumaddadah, dan mereka diikat dalam tiang-tiang, diikat di tiang-tiang mumaddadah yang panjang. Mumaddadah ya, yang tiang tersebut panjang. Dalam qiraat lain fi umudin mumaddadah, di tiang-tiang. Umud jamak. Ibnu Abbas menafsirkan Allah Subhanahu wa taala mengikat mereka di leher dengan rantai dan kemudian diikatkan di tiang. Terjemah dari Allah Subhanahu wa taala, surat ini, surat Al-Humazah, memiliki hubungan dengan surat sebelumnya, surat Al-Asr, dari sisi bahwa Allah ungkapkan di surat Al-Asr bahwa manusia dalam kerugian kecuali kalau dia beriman, beramal soleh, saling berwasiat dalam kebenaran, dalam saling berwasiat dalam kesabaran. Maka seolah Allah ingin menjawab penasaran kita. Oke, itu orang yang nggak rugi. Kalau rugi gimana? Maka Allah bilang, yang rugi yang kayak gini. Bukannya beriman, bukannya beramal soleh, malahan lalai dari akhirat, malahan sibuk mengumpulkan harta, malahan hobi menghitung-hitung harta belaka, tanpa menggunakan harta tadi untuk kebaikan. Mungkin Anda bertanya, oke, orang yang nggak rugi, yang berwasiat dalam kebenaran dan dalam kesabaran. Terus kalau rugi gimana? Nih, kayak gini. Orang yang bukannya berwasiat dalam kebenaran, dalam kesabaran, justru malah humazah, mencela terang-terangan. Lumazah, mencela di belakang. Maka kalau orang tidak ingin rugi, seperti surat Al-Asr. Kalau mau rugi, seperti surat Al-Humazah. Juga di sini Allah Subhanahu wa taala juga
di surat ini menghubungkannya dengan surat sebelum Al-Asr, yaitu surat At-Takatsur. Bagaimana At-Takatsur, saling berbangga-bangga, bermegah-megahan, banyak-banyakan, melalaikan. Maka ini Allah sebutkan kemudian contoh juga nih, dia lalai, sibuk demikian, tidak mau beriman, tidak mau beramal soleh, justru mencela Nabi, mencela Islam, baik terang-terangan maupun di belakang. Justru hartanya bukan digunakan untuk Islam, justru hartanya dikumpul-kumpulkan, belakang ditumpuk-tumpuk. Tidak dia gunakan untuk dunia, dia gunakan untuk modal usaha misalnya, sehingga setidaknya bermanfaat di dunia. Tidak. Tidak juga dia berikan pada yang membutuhkan. Tidak. Apalagi kemudian dia zakat, infak, sedekah. Tidak. Tidak pula diwakafkan. Justru sebaliknya dia malah mencela Islam, mengumpat Islam, mengumpat Nabi. Terjemahan dari Allah Subhanahu wa taala itu tadi hubungannya, dan surat Al-Humazah ini tidaknya memiliki 5 pelajaran terpenting yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama adalah bahwa tercela hukumnya dalam Islam, dosa besar bahkan, mencela orang di depan maupun di belakang. Mencela humazah dan lumazah adalah yang tercela. Bahkan para ulama mengungkapkan bahwa termasuk lumazah itu dengan isyarat. Mencela di belakang dengan isyarat termasuk lumazah. Jadi misalnya kedip-kedipkan mata, ngasih kode dengan jari, itu termasuk lumazah. Ini dosa besar. Hukumannya wailun, celaka, atau lembah di neraka. Dan kalau sudah ada hal yang Allah janjikan seperti ini, pasti dia dosa besar. Karenanya kemudian sangat miris kita kalau orang-orang Islam justru malah ketika berada di internet tidak bisa menahan jarinya dari mengumpat, mencela. Ya, kita tahu ada pelaku-pelaku kebatilan yang kita tidak setujui. Ya, kita tahu bahwa tidak semua orang di internet itu orang soleh, orang baik. Ya, kita tahu ada kemungkaran yang harus kita cegah, kita larang, kita lawan. Tetapi apa harus mencegah kemungkaran dengan celaan? Apa harus memusuhi orang pelaku kebatilan dengan cercaan? Tidak bisakah kita melawan kebatilan dengan cara yang elegan? Dengan tetap melawan kebatilan, mencegah kemungkaran, tapi dengan lisan dan tulisan yang tetap santun, insya Allah orang Islam bisa. Kemudian pelajaran yang kedua adalah celaan dan keburukan, bahwa buruknya di mata Islam orang yang hobinya sibuk saja mengumpulkan harta dan lalai. Mengumpulkan harta bagus, kalau kemudian dia mengumpulkan dengan tujuan yang mulia, baik tujuan duniawi maupun tujuan ukhrawi. Tidaknya kalau dia tujuan duniawi, dia tidak dapat dosa, walaupun tidak juga dapat pahala. Seperti dia kumpulkan harta, dia gunakan usaha bisnis, ya begitu saja, tanpa diniatkan untuk kebaikan Islam, atau kebaikan umat, atau hal-hal positif lainnya dari amal soleh. Tidaknya nggak dosa. Tapi kalau dia kumpulkan belaka, sekedar mau mengumpulkan tanpa ada niatan, tidak untuk dunia, tidak juga untuk akhirat, ini hal yang tercela. Bahkan Allah Subhanahu wa taala gandengkan dia dengan humazah dan lumazah. Seolah Allah Subhanahu wa taala kaitkan bahwa orang yang seperti ini perangainya buruk. Orang yang hobinya mengumpulkan harta saja perangainya apa? Perangainya buruk, lisannya tajam, pedas. Dan celaan juga bagi yang dia hobinya hanya ada dah ngumpul-ngumpulin saja. Pelajaran ketiga dari surat Al-Humazah adalah bahwa dosa manusia itu umumnya terjadi karena lisannya dan karena hartanya. Harta dan lisan ini dua pintu potensi dosa yang paling besar. Karena dengan lisan dia mencela, dia mengumpat. Dengan harta dia bisa menyuap. Mohon maaf, mungkin datang ke lokalisasi dengan harta. Berjudi dengan harta, minum minuman keras dengan harta. Karena para ulama katakan bahwa harta jika tidak berada di tangan orang yang soleh, berubah menjadi petaka.
Dosa manusia umumnya dari dua ini. Kalau dia punya duit, dosanya dengan duit dia. Kalau tidak, maka dengan lisan dia. Dan betapa beruntungnya orang yang sebaliknya justru menggunakan lisannya untuk kebaikan dan menggunakan harta untuk kebaikan. Pelajaran yang keempat adalah bahwa hukuman Allah Subhanahu wa taala ini sesuai dengan perbuatan. Sebagaimana kamu dulu mencela di belakang, tidak ketahuan, nanti pun di neraka kamu akan dihukum dengan neraka yang tertutup sehingga kamu nggak ketahuan kalau di dalam sedang disiksa. Sebagaimana dulu kamu harta kamu umpet-umpetin, kamu simpen-simpen, tidak kamu bagikan, tidak kamu sumbangkan, pun demikian di neraka nanti kamu ditutup di neraka, tidak terlihat. Neraka tertutup buat kamu. Hingga kamu tidak bisa keluar. Persis seperti kamu dulu tidak mengeluarkan harta untuk kebaikan. Sebagaimana dulu kamu mengumpat, dan umpatan dan celaan pasti masuk ke dalam hati orang. Menusuk pasti. Mungkin celaan kamu, mungkin umpatan kamu tidak membuat dia berdarah dan terluka. Tapi hatinya remuk. Maka nanti di neraka pula, api itu akan masuk sampai ke dalam hati kamu. Membakar organ dalam tubuh kamu. Sebagaimana ketika kamu mengumpulkan harta sampai banyak, itu menyakiti hati orang miskin. Ya, orang miskin kalau tahu kamu punya harta tidak dibagi-bagi, tidak buat modal usaha, disimpan saja di rumah, sakit hati orang miskin. Nanti juga sama di neraka kamu dibakar dengan api yang masuk dalam hati. Kalau kamu dulu, ya, lisan kamu panas, membakar, pedas, seolah lisan kamu ini api, maka nanti kamu pun di akhirat dibakar di api yang menyala-nyala. Muqadah. Seolah terus kamu menyemburkan fitnah, celaan, ya, menebar, membakar api provokasi, di neraka nanti kamu dibakar. Bagaimana kamu ngumpulin harta, tidak kamu tunaikan kewajibannya, bagaimana surat At-Taubah, nanti harta tersebut Allah jadikan bahan bakar, membakar kamu di neraka. Alladzina yaknizuna al-dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Surat At-Taubah. Kemudian pelajaran yang terakhir dari surat Al-Humazah adalah bahwa dalam Islam kebaikan itu dapat diperoleh di dunia dan lebih-lebih lagi di akhirat dengan menjaga lisan dari keburukan kalau seandainya tidak punya harta, dan dengan bersedekah kalau punya harta. Nabi SAW bersabda, setiap kebaikan adalah sedekah. Nabi kemudian ditanya, ini hadis riwayat Tirmidzi, gimana kalau dia nggak bisa berbuat apa-apa? Dia bantu orang. Gimana kalau nggak punya skill untuk bantu orang? Nggak bisa bantu orang. Tahan lisannya dari mengganggu orang. Itu sedekah. Orang Islam, ya bantu dengan harta. Tak bisa bantu dengan harta, dengan lisan yang baik. Tak bisa pula berucap dia dengan ucapan yang baik, tahan saja minimal. Lisannya dari berkata yang pedih, dari berkata yang pedas, yang menusuk, dari nyinyiran-nyinyiran, demikian istilah kita zaman sekarang, kepada orang lain. Wallahu a'lam bishawab. Ini barangkali yang bisa kita pelajari dari surat Al-Humazah, di mana surat Al-Humazah artinya pengumpat dan celah. Semoga Allah jaga lisan kita dari celaan dan juga kumpulkan kita bersama Nabi SAW yang terkenal memiliki lisan yang mulia dan juga para sahabat yang begitu dermawan. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Terima kasih kepada Telkomsel dan Quotex. Semoga kita juga membantu agar aplikasi ini semakin berkembang. Aplikasi kebanggaan bangsa, kebanggaan Nusantara. Semoga berkah selalu. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.